Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vivin Wahyuniati dengan NIM 2110101176 dari kelas A2. Saya berasal dari program studi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyikiyah Yogyakarta, tahun ajaran 2022. Di sini saya akan membahas mengenai sistem kardiovaskular dengan dosen pembimbing Ibu Fatiatur Rohmah, SST, MKes. Pertama-tama di sini akan membahas mengenai anatomi kardiovaskuler. Jantung adalah organ berongga dan berotot seukuran kepalan. Organ ini terletak di rongga toraks atau dada, sehingga garis tengah antara sternum atau tulang dada di sebelah anterior dan vertebrata atau belakang di posterior. Jantung memiliki dasar lebar di atas dan beruncing membentuk titik di ujungnya di bagian bawah yang disebut apeks. Jantung terletak menyudut di bawah sternum sedemikian sehingga dasarnya terutama terletak di kanan dan apeks di kiri sternum. Ketika jantung berdenyut kuat, apeks sebenarnya memukul bagian dalam dinding dada di sisi kiri. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tekanan darah. Tekanan darah adalah kekuatan darah yang mengalir di dinding pembuluh darah yang keluar dari jantung atau pembuluh arteri dan kembali ke jantung yang disebut juga dengan pembuluh balik. Sistem sirkulasi tekanan darah mengambil oksigen dari dalam paru-paru. Darah yang mengandung oksigen ini memasuki jantung dan kemudian dipompakan ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah yang disebut arteri. Tekanan darah dapat dibedakan atas dua, yaitu tekanan sistolik dan tekanan distolik. Tekanan sistolik adalah tekanan pada pembuluh darah yang lebih besar ketika jantung berkontraksi. Tekanan sistolik menyatakan puncak tekanan yang dicapai selama jantung mengencup. Tekanan ini berkisar antara 95 hingga 140 mmHg. Tekanan distolik menyatakan tekanan terendah selama jantung mengembang, di mana tekanan ini di antara 60 sampai 95 mmHg. Tekanan darah manusia dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu tekanan darah rendah atau hipotensi, tekanan darah normal atau normotensi, dan tekanan darah tinggi yang disebut juga dengan hipertensi. Tekanan darah dapat lebih tinggi yang disebut dengan hipertensi atau lebih rendah hipotensi dari normal.
Yang ketiga, kita akan membahas mengenai denyut nadi. Denyut nadi adalah frekuensi irama denyut atau detak jantung yang dapat dipalpasi atau diraba di permukaan kulit pada tempat-tempat tertentu. Siklus jantung terdiri dari periode relaksasi yang dinamakan distol dan diikuti oleh periode kontraksi yang dinamakan sistol. Bagaimana sih cara pengukuran denyut nadi? Nah, di sini akan saya jelaskan cara pengukuran denyut nadi dengan palpasi dapat dilakukan dengan cara meletakkan ujung-ujung jari tangan yaitu jari kedua, ketiga, dan keempat di atas permukaan kulit di bagian radial pergelangan tangan. Saat pengukuran dimulai, stopwatch dihidupkan selama 10 detik. Kemudian dikalikan 6 untuk mendapatkan hasil 1 menit dan setelah 10 detik, stopwatch dimatikan. Kemudian dicatat bunyi denyutan yang diperoleh. Nadi kerja dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kerja. Yang pertama, sangat ringan, kurang dari 75, ringan dengan 75 sampai 100, lalu yang ketiga agak berat, 101 hingga 125, yang keempat berat dengan rentang 126 hingga 150. Lalu ada dikategorikan sangat berat, luar biasa berat dengan rentang lebih dari 175. Selanjutnya akan kita bahas mengenai faktor yang mempengaruhi kardiovaskuler. Di antaranya yang pertama adalah kolesterol. Kolesterol merupakan senyawa lemak kompleks yang dihasilkan oleh tubuh untuk bermacam-macam fungsi, antara lain kolesterol yang terdapat di bagian luar dari sel-sel saraf dan berfungsi untuk membantu menghantar konduksi dan transmisi tanda-tanda elektrik. Yang kedua adalah hipertensi. Hipertensi adalah desakan darah yang berlebihan dan hampir konstan pada arteri. Tekanan sistolik berkaitan dengan tingginya tekanan pada arteri. Bila jantung berkontraksi, ini adalah tekanan maksimum dalam arteri pada suatu saat dan tercermin pada hasil pembacaan tekanan darah sebagai tekanan. Yang ketiga adalah merokok. Kandungan sekitar 4.000 senyawa dalam bentuk partikel dan gas nikotin, tar, dan karbon monoksida termasuk di dalamnya, menjadi faktor penyebab terjadinya penyakit kardiovaskular. Asap rokok mengandung nikotin yang mengacu pengeluaran zat-zat seperti adrenalin. Zat ini merangsang denyutan jantung dan tekanan darah meningkat. Yang keempat adalah diabetes mellitus. Penderita diabetes cenderung mengalami gangguan jantung pada usia muda. Diabetes adalah faktor resiko yang dapat meningkatkan mortalitas penyakit kardiovaskuler. Yang kelima adalah aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas terkait erat dengan kegemukan, dalam arti sedikitnya tenaga yang dikeluarkan dibandingkan dengan masukan sehingga zat makanan yang digunakan akan tersimpan dan tertumpuk dalam tubuh sebagai lemak. Lebih dari itu, kegemukan mendorong timbulnya faktor risiko yang lain seperti diabetes mellitus, hipertensi, yang pada taraf selanjutnya meningkat risiko PJK. Yang keenam adalah jenis kelamin. Laki-laki mempunyai risiko lebih tinggi untuk menderita kardiovaskular. Lebih awal, laki-laki juga mempunyai risiko lebih besar terhadap morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler. Faktor yang mempengaruhi kardiovaskuler yang terakhir adalah genetik. Riwayat keluarga menderita hipertensi atau faktor keturunan juga mempertinggi risiko terkena hipertensi. Terutama faktor genetik ini juga dipengaruhi faktor-faktor lingkungan lain yang kemudian menyebabkan seseorang menderita hipertensi. Faktor genetik juga berkaitan dengan metabolisme, pengaturan garam, dan renin membran sel. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai sistem kardiovaskuler. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon dimaafkan.
Mari kita hidup sehat, jauhkan dari segala penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.